Kalau robekan itu sampai ke pembuluh darah yang mengarah ke otak, maka gejalanya akan mirip seperti orang yang terserang penyakit stroke. Halo Sobat Eka Hospital, saya Dr. Sugisman, SPBTKP, konsultan bedah jantung dewasa di Eka Hospital Group. Diseksi aorta adalah suatu kondisi kritis di mana terjadi robekan pada lapisan tengah pembuluh darah utama tubuh, yaitu aorta, yang bisa menyebabkan aliran menjadi masuk ke dalam sela di antara jaringan, yang menyebabkan timbulnya dua lapisan di dalam pembuluh darah utama aorta. Penyebabnya biasanya terjadi karena ada kelainan genetik pada dinding aorta. Selain itu, beberapa kelainan bisa dipicu karena adanya hipertensi atau tekanan darah yang tinggi yang menyebabkan terjadinya robekan pada pembuluh darah aorta tersebut. Merokok, diabetes mellitus, gangguan dislipidemi, hiperkolesterolemia, itu memicu atau bisa mempresipitasi terjadinya diseksi aorta. Karena dengan kebiasaan merokok yang dalam jangka panjang itu bisa akan menyebabkan kerusakan ataupun kelainan pada dinding pembuluh darah aorta. Sehingga pada suatu kondisi tertentu di mana terjadi hipertensi, akibat tekanan yang tinggi, maka dinding aorta yang mengalami kelainan dapat menyebabkan terjadinya robekan pada dinding pembuluh darah tersebut. Diseksi aorta adalah merupakan suatu kondisi yang fatal yang bisa menyebabkan pasien lanjut ke arah kematian. Kenapa demikian? Karena katastrofik yang ditimbulkan akibat diseksi aorta itu menyebabkan terjadinya robekan pembuluh darah yang bisa berlanjut sampai ke seluruh cabang pembuluh darah aorta. Kalau robekan itu sampai ke pembuluh darah yang mengarah ke otak, maka gejalanya akan mirip seperti orang yang terserang penyakit stroke. Misalnya adalah penurunan kesadaran, adanya kelumpuhan pada sisi tubuh tertentu, ataupun sampai pasien tidak sadarkan diri. Pada diseksi aorta, apabila dilakukan pemeriksaan CT scan, maka kita akan temukan adanya robekan di pembuluh darah aorta. Pada orang yang stroke murni, maka yang muncul adalah gambaran pembuluh darahnya mungkin normal, bedanya di situ. Jadi gejala stroke yang ditimbulkan karena penyakit diseksi aorta adalah merupakan sekunder dari adanya kelainan aliran dari pembuluh darah yang memberi cabang ke otak. Diseksi aorta dan aneurisma adalah dua penyakit yang saling berhubungan. Pada penyakit aneurisma aorta, insiden terjadinya diseksi aorta itu sangat tinggi ya. Jadi pada aneurisma aorta kita ketahui bahwa dinding pembuluh darahnya sudah mengalami penipisan. Sehingga apabila terjadi hipertensi ataupun gejala lain, maka mudah sekali terjadi robekan pada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah aorta yang sudah mengalami aneurisma. Gejala diseksi aorta itu sangat luas, dia bahkan bisa menyerupai dengan gejala penyakit yang lain. Orang yang diseksi aorta, gejalanya bisa menyerupai seperti terkena serangan jantung. Kenapa? Karena nyerinya adalah nyeri dada. Demikian halnya dengan orang penderita stroke, pasien disertai dengan kesadaran menurun ataupun kelumpuhan di sisi sebelah tubuh. Orang yang diseksi aorta juga bisa mengalami keluhan seperti nyeri perut yang hebat. Mungkin karena adanya robekan pada pembuluh darah aorta yang berlokasi di perut. Jadi berbagai macam gejala yang ditimbulkan oleh diseksi aorta itu sangat berkaitan di mana lokasi pembuluh darah yang robek tersebut. Yang paling mudah adalah secara rutin memeriksakan tekanan darah. Jadi orang yang dengan tekanan darah yang tinggi, jika terjadi kelainan pada dinding pembuluh darah aortanya, ditambah dengan kebiasaan yang buruk misalnya, dengan lifestyle yang tidak sehat, maka kemungkinan terjadinya diseksi aorta itu cukup besar.
Jika kita curiga terjadi diseksi aorta, maka pasien harus segera kita antar ke rumah sakit yang terdekat. Biasanya obat pertama yang diberikan adalah obat untuk menurunkan tekanan darah agar perluasan dari robekan aorta tersebut tidak semakin luas. Tetapi yang paling cepat, begitu sampai di rumah sakit, maka pasien harus segera dilakukan pemeriksaan CT scan pembuluh darah aorta secara keseluruhan. Dari sana, baru kita bisa tentukan kemana arah pengobatan yang harus segera kita lakukan kepada pasien. Diseksi aorta prinsipnya adalah as soon as possible. Kita harus melakukan intervensi terhadap penyakit tersebut secepat pada saat kita temukan. Jika tidak dilakukan intervensi segera dengan proses pembedahan ataupun tindakan yang lain, pasien diseksi aorta punya risiko terjadinya kesadaran yang menurun seperti orang gejala stroke. Kemudian risiko terhadap kelumpuhan juga bisa terjadi apabila aliran yang salah tadi akibat pembuluh darah yang robek terus-menerus terjadi. Orang yang diseksi aorta apabila dilakukan tindakan pembedahan di waktu yang tepat dengan hasil yang baik, dia bisa kembali beraktivitas seperti normal. Cuma memang pada pasien-pasien tertentu yang mungkin mengalami keterlambatan dalam penanganan tindakan surgikal, bisa saja terjadi sekuele pada tindakan pasca operasi, seperti misalnya gejala stroke ataupun gejala kelumpuhan. Hidup sehat untuk segala macam penyakit tetap dianjurkan. Seperti yang saya katakan tadi, rajin melakukan medical check up, ya, pemeriksaan hipertensi, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, melakukan pola hidup yang sehat, menghindari rokok, menghindari alkoholisme, dan berbagai macam pola hidup yang lain, maka akan membawa tubuh kita ke arah kesehatan yang prima dan baik. Dengan melakukan hal semua itu, maka kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit katastrofik seperti diseksi aorta. Oke, Sobat Eka Hospital, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih.